Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Enviro, selamat datang di Ngalami, ngobrol alami inspiratif karena bumi perlu didengar. Pada episode pertama ini, Mita pengen ngajak Sobat Enviro untuk membahas sesuatu yang menusuk hati tapi itu relevan. Tidak mau memilah sampah, tapi marah-marah soal sampah. Sobat, hari ini kita akan ngobrol tentang solusi ataupun jalan keluar bagaimana sih yang tepat untuk mengatasi permasalahan sampah ini. Sobat Enviro, di studio Ngalami hari ini, Mita sudah bersama dua narasumber spesial. Yang pertama, Bapak Ahmad Zulfikar Nurrahman, beliau merupakan PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Yang kedua ada Pak Bimo, beliau merupakan ekspert dari Program Bersih Indonesia. Selamat datang Pak Bimo, Pak Alfi, terima kasih sudah meluangkan waktunya di studio Ngalami. Sobat Enviro, sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang persampahan, saya pengen tahu nih pendapat Pak Alfi terkait opini publik Pak. Jadi beberapa waktu lalu itu kan ada pemberitaan nih di media sosial bahwa aksi cepat DLH dalam penanganan sampah di TPS Lawang Utara gitu Pak. Tapi lucunya Pak, di komentar itu rata-rata masyarakat itu bilang kalau pemerintah itu akan action kalau udah viral. Jadi viral dulu baru ada solusi. Kalau nggak viral, sunyi sekali Pak Alfi. Apa iya sih Pak pemerintah itu kayak gitu? Ya, jadi terkait yang Pasar Lawang itu memang agak unik ya kasusnya. Perlu diketahui juga oleh masyarakat, jadi kasus di Lawang itu adalah TPS yang penuh atau yang ada masalah itu adalah TPS pasar. Yang fungsinya adalah menangani sampah pasar. Namun pada prakteknya itu sama masyarakat sekitar itu dibuang ke situ sampahnya. Jadi dia juga menerima sampah di luar pasar. Sampah liar gitu Pak ya? Sampah masyarakat lah kita anggapnya. Artinya kapasitasnya jadi tidak bisa menahan sampah yang banyak itu tadi. Maka terjadilah overload itu tadi, dan di dekat TPS itu kan ada masyarakat juga permukiman, nah itu terdampak. Akhirnya rame lah kemarin. Nah yang bisa kita ambil pelajaran dari sini bahwa artinya memang kondisi persampahan Kabupaten Malang ini belum pada posisi yang ideal. Okay. Sampah kita itu sehari potensi timbulannya itu adalah 1.200 ton. Luar biasa ya Pak ya sampahnya. Ya. Kenapa? Karena penduduk kita banyak. Kita kan kalau secara data ya 2,7 juta ya. Namun ya kita tahu bahwa ada arus pergerakan masyarakat atau orang masuk juga. Dan juga mungkin data itu juga hanya data di pendudukan. Artinya ada juga yang masyarakat yang di luar kabupaten yang tidak terdata. Kita anggap aja 3 juta lah penduduk kita. Dengan luas wilayah yang luar biasa ya. Kalau kita kalikan 0,4 atau kalau di hitungan SNI-nya itu sebenarnya 0,5. Cuman karena kita banyak wilayah perdesaan, kita anggap 0,4. Nah itu aja sudah ketemu 1.200 ton per hari. TPA kita, ini kita catat per hari itu hanya bisa menangani kurang lebih sekitar 200 sampai 250. Di seluruh TPA kabupaten, ya kita ada 3 TPA. Artinya apa? Masih ada sampah-sampah yang belum tertangani. Nah itulah makanya kita coba mencari solusi atau pendekatan yang pas untuk bisa mengatasi permasalahan ini, dan juga yang sifatnya program itu bisa melibatkan seluruh stakeholder yang ada. Salah satunya melalui program Bersih Indonesia. Oke, program Bersih Indonesia menarik sekali sih ini. Di sini juga ada Pak Bimo kan, mungkin bisa sharing ke kami Pak, apa sih program Bersih Indonesia itu dan framework-nya itu seperti apa gitu Pak? Ya, terima kasih Bu Mita, terima kasih juga sudah diundang ke podcast ini ya, sangat menyenangkan bisa berbagi, bisa saling diskusi. Ya, program Bersih Indonesia ini sebenarnya program yang tujuannya adalah membantu pemerintah Kabupaten Malang dalam melaksanakan program-program perbaikan pengelolaan sampah di Kota Malang. Kita menyusun framework untuk kegiatan ini, ada beberapa poin sebetulnya, artinya urut-urutannya. Ya. Misalnya pertama bahwa kita perlu melakukan studi atas kondisi saat ini, kondisi tentang pengelolaan di saat ini. Bagaimana sih timbulan sampahnya, bagaimana perilaku masyarakatnya, jenisnya apa saja yang dibuang. Dari sana kita tahu gap atau kebutuhannya. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, apa upaya-upaya yang perlu dilakukan. Kedua,
kita perlu juga melakukan pemetaan terhadap pemangku kepentingan. Siapa saja yang perlu terlibat dan memang harusnya terlibat dalam pengelolaan sampah, baik dari bahkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, kecamatan, desa, juga misalnya di lembaga kemasyarakatan, kemudian juga sekolah, bahkan juga sampai ke masyarakat itu sendiri. Setelah itu kita dapatkan tentu memudahkan kita untuk melakukan sosialisasi dan edukasi karena kita tahu targetnya ke siapa kita akan melakukan pendekatan. Dan yang ketiga adalah merancang fasilitas apa dan intervensi apa yang perlu dilakukan untuk menjawab tantangan atau gap yang sudah kita petakan ini. Tentu saja di sini salah satu perannya Bersih Indonesia yang juga didanai, disponsori oleh Alliance to End Plastic Waste, di mana kita menyediakan dukungan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur berupa tadi mungkin bisa disebutkan TPST, tempat pemrosesan sampah terpadu, juga penyediaan sarana dan prasarana pengumpulan sampah. Dan untuk yang mungkin ini agak jarang juga dilakukan dalam program-program yang lainnya, karena ini spesifik mengambil sampah, mengumpulkan sampah langsung dari sumbernya dan mengedukasi masyarakat untuk melakukan pembelanjaan sampah, tapi difasilitasi. Artinya tidak cuma dihimbau dan diedukasi, tapi juga diberikan modal, misalnya dengan bentuk pemberian tempat sampah terpisah, dan dengan mereka melakukan pemilahan sampah sesuai dengan edukasi yang kita harapkan, kita juga mengangkut sampah itu juga secara terpisah pula, sehingga masyarakat juga punya trust bahwa upaya yang telah mereka lakukan di rumahnya masing-masing itu berkesinambungan juga jalannya, karena diangkut juga yang terpisah nantinya juga akan diolah secara lebih tepat dan berkesinambungan. Yang ketiga tentu saja adalah kita mendorong juga terbentuknya lembaga pengelola yang mungkin dalam hal ini memang dalam struktur pemerintahan sudah ada yang kita sebut sebagai BLUD. Nah, itu sebuah lembaga yang penting karena sifatnya sangat fleksibel dalam melakukan pengelolaan keuangan sehingga bisa memudahkan pengaturan atau elaborasian pengelolaan sampah mulai dari pengumpulan maupun tahap pengolahannya nanti, pemilahannya juga di TPST. Dan tentu saja yang terakhir adalah tahap operasional. Kita mesti memastikan bahwa fasilitas yang kita gunakan itu berdaya guna. Tepat pula kapasitasnya cukup untuk mengelola sampah yang dilakukan. Dapat beroperasi secara aman. Iya, Pak Bimo, beberapa waktu lalu kami juga mendengar bahwa program Bersih Indonesia ini kan sudah mencoba melaksanakan nih atau trial di beberapa titik. Menurut Bapak nih dari sisi program, apa sih kesulitan terbesar untuk menjalankan program ini di Kabupaten Malang, Pak? Ya, kesulitan terbesarnya adalah mengajak masyarakat, meyakinkan masyarakat bahwa mereka adalah pelaku utama dari pengelolaan sampah ini. Artinya, semua upaya karena mereka menjadi aktor utama atau sebenarnya bermula dari tata perilaku mereka sendiri. Dengan mengajak mereka mengelola sampah dengan pemilahan, itu akan memudahkan proses berikutnya. Misalnya di dalam tempat pengelolaan sampah, ya. Kalau sampahnya itu tidak terpilah, butuh upaya lebih banyak untuk melakukan proses pemilahan itu. Jadinya nantinya makin banyak yang mungkin tidak bisa terolah, akhirnya menjadi residu. Dan itu yang tidak kita inginkan. Tapi juga ada hal yang membuat lebih sulit adalah meyakinkan bahwa pengelolaan sampah ini ada biayanya. Ada cost-nya yang memang karena ada pekerjaan yang mungkin tidak pernah terlihat ya. Ada orang yang harus melakukan pemilahan, yang harus mengambil sampahnya pagi siang secara teratur, nanti yang harus ada yang memilah, yang harus ada yang menjaga juga di TPST dan sebagainya. Itu semua ada biaya dan kalau biayanya tidak cukup, akhirnya jalan pintas yang diambil. Buang sampah di tempat terdekat. Pak Afi, tadi kan Pak Bimo sudah menjelaskan nih berbagai macam tantangan dari trial kemarin. Kalau dari sisinya Pak Afi itu seperti apa, Pak? Ya, jadi kalau dari sisi kita ya, memang edukasi itu juga harus butuh waktu.
untuk bisa diimplementasikan. Kita ngomong pemilahan sampah dari rumah walaupun cuma dua jenis ya, itu ya masih dicampur ya kan Pak Bimo ya? Di hasil, kemungkinan tercampur tetap masih ada, dan itu perlu waktu untuk jadi memang baik. Sosialisasi ini kalau semua diharapkan dari DLH butuh waktu untuk bisa menyasar seluruh masyarakat. Jadi harapannya memang ada support lah dari berbagai stakeholder untuk bisa menyampaikan, menyuarakan bahwa harus dimulai dari rumah. Berarti rencana program pengembangannya itu dari dua ya, dari program Bersih Indonesia, timnya program Bersih Indonesia sama tim dari teman-teman Pemkab Malang gitu ya Pak. Kalau dari Pemkab sendiri gimana sih rencana kedepannya biar program ini tuh makin kuat gitu Pak? Nanti kan bisa disupport dari teman-teman BI juga gitu. Ya, kemarin kita juga sudah mulai masuk di sekolah-sekolah. Jadi harapannya memang dari generasi muda ini muncul bibit-bibit unggul ya, yang sudah punya mindset bagus terkait pengelolaan lingkungan termasuk sampah. Sehingga begitu mereka besar, dewasa, ini calon-calon pemimpin juga, itu perhatian terkait persampahan itu bisa lebih baik. Kemudian juga ada tim penyuluh dari DLH yang juga kita sebarkan, dan juga ada support dari fasilitator ya Pak ya? Ya. Yang sudah jalan ini bagaimana Pak fasilitator? Ya, saya kira bagus ya. Kita juga memang bekerja sama dengan tim fasilitator yang memang terlatih untuk melakukan komunikasi dengan masyarakat. Jadi kita buat message yang disampaikan agar sesederhana mungkin sehingga bisa tercapai. Terutama menyentuh pertama kebutuhan bahwa pengelolaan sampah itu ada biayanya. Yang kedua lebih menekankan pada benefit atau manfaat untuk masyarakat itu sendiri. Jadi fasilitatornya itu langsung turun gitu Pak ya ke masyarakat, langsung ngobrol satu-satu, ngasih edukasi kayak gitu, atau bentuknya diundang nih ke DLH, atau belajar sendiri, atau flyer, atau kayak gimana gitu Pak? Ya, gini, dalam program ini sebetulnya itu yang berbeda, ada fasilitator dan ada kader yang membantu. Jadi kader itu direkrut atau dibantu dari desa setempat yang kita kunjungi, sementara fasilitator itu dari program yang memang terlatih untuk melakukan komunikasi. Nah, di program ini pendekatannya itu bertingkat dari mulai ke pertemuan warga sampai dengan door to door. Tujuannya agar message-nya benar-benar tercapai, dan dengan adanya kader juga ada rasa memiliki dari masyarakat desa bahwa memang ini untuk kegiatan yang baik untuk desa dan akan memperbaiki kehidupan di desa sendiri. Oh ya, kader berarti ya. Kadernya itu berarti ngajarin nih masyarakat sekitar gitu ya, lebih mengajak mereka gitu. Lebih mengajak begitu. Oke, berarti ini lini masanya bakal panjang ya Pak kayaknya. Kalau tadi Pak Afi menyampaikan udah masuk ke sekolah-sekolah yang long term gitu kan berarti. Kalau bisa dijelaskan lini masanya program Bersih Indonesia tuh nantinya akan seperti apa dan berapa lama gitu kira-kira Pak? Iya, ini program nggak sebentar, bisa dibilang jangka panjang. Tentu saja apa yang sudah kita lakukan dan Bersih Indonesia ini, kita masuk pada tahap preparasi atau persiapan, Mbak. Tadi masalah studi, pemetaan ke pemangku kepentingan dan sebagainya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke tahap pelaksanaan yang dimulai dengan pilot, dengan mengangkat 12 desa. Nah, kita udah mulai nih dari Maret kemarin. Selanjutnya kita akan membangun, kita sebutnya pilot untuk pemilahan sampah yang mungkin akan beroperasi mulai di kuartal ke-3 atau ke-4 di tahun ini. Dan kemudian yang paling penting adalah pembentukan BLUT itu sendiri, dan ini tentu saja memerlukan dukungan dari pemerintah ya, karena memang nanti akan jadi lembaga pengelola yang terbaik. Proses pilot ini akan berjalan sedemikian sehingga desa-desa yang sudah kita jangkau ini betul-betul akan merasa manfaatnya sampai ke titik optimum. Kemudian kita nanti akan memasuki tahap proses pembangunan infrastruktur yang dengan skala yang besar, mengambil pelajaran atau evaluasi dari apa yang kita lakukan di pilot ini. Nah, tentu saja ketika kita lebih besar, tujuannya adalah memperluas layanan. Tidak hanya ke 12 desa itu. Iya, menarik sekali. Pak Afi, ini kan
banyak banget nih, maksudnya program-programnya, hal-hal yang harus dilakukan. Kira-kira kalau dari sisi pemerintah nih, masyarakat tuh harus mensupport seperti apa sih? Karena biar kita tuh saling bergandengan dari program juga, pemerintah, masyarakat, untuk mensukseskan program Bersih Indonesia ini, Pak. Jadi sedikit merangkai pada strategi short term, long term tadi ya. Ya termasuk kita hari ini podcast ini sebenarnya sebagai bagian dari kampanye terkait program ini. Itu kenapa kita namakan pilot, itu fungsinya memang kita coba dulu, ketika itu sudah bisa menghasilkan, kita akan lanjut dengan mengekspos atau menyebarluaskan lah istilahnya. Dan ini juga akan melibatkan influencer di situ. Kita juga akan di platform media sosial juga, lewat teman-teman media juga. Dan ini harapannya memberi ketertarikan kepada masyarakat untuk bisa bergabung. Karena apa? Ini program tidak bisa berjalan kalau tidak ada partisipasi masyarakat. Terutama terkait dengan konsep pemilihan dari rumah. Itu sebenarnya juga sempat banyak sekali yang istilahnya itu pesimis ya dengan program pemilihan dari rumah. Karena beberapa kejadian sudah dipilah sampai di kendaraan pengangkutan dicampur. Nah, itu makanya kami juga membuat sebuah formulasi sampai di pengangkutan pun kita terpilah. Dua gitu beriringan gitu ya, Pak? Iya, itu karena kebutuhan anggaran yang besar itulah makanya kami menggandeng donor untuk bisa menyediakan beberapa fasilitas. Nah, dengan terpilah dari rumah, kemudian di kendaraan terpilah, di TPA itu kita juga ada TPST. Nah, itu kita juga tetap melakukan pemilihan lagi untuk bisa melihat ini bisa ke arah mana pengelolaan terakhirnya gitu. Ada organik, misalnya ada anorganik, itu juga ada yang valuable, ada yang residual, dan juga nanti mungkin ada yang sifatnya limbah-limbah yang bisa di-reuse, itu bisa kita reuse kalau bisa. Artinya memang sebisa mungkin mereduksi sampah yang berakhir di pemrosesan akhir, sehingga arah menuju zero waste itu bisa kita dapat. Jadi cash flow-nya tuh intinya kita sebagai masyarakat, pemerintah, dari donor juga harus saling bersinergi ya untuk menyelesaikan permasalahan sampah di Kabupaten Malang ini. Sobat Enviro, Pak Afi, Pak Bimo, beberapa waktu lalu kami dan tim sudah melaksanakan polling terhadap pemilahan sampah dari rumah ke masyarakat Kabupaten Malang. Dan faktanya Pak, sungguh luar biasa. 80% Pak masyarakat Kabupaten Malang itu belum Pak memilah sampah dari rumah. Mungkin bisa dikasih dong closing statement yang tepat nih biar memotivasi masyarakat Kabupaten Malang memilah sampah dari rumah. Ya, jadi kita ini kan sering mendengar quotes ya terkait dengan alam, dengan lingkungan ini, bahwa artinya alam ini juga punya peran atau kontribusi terhadap kehidupan kita. Jadi kalau kita berbaik dengan alam, kita bisa memberikan kontribusi kepada lingkungan. Ini lingkungan juga akan memberikan kontribusinya kepada kita. Lingkungan akan mensupport apa yang akan kita inginkan gitu, apa yang kita cita-citakan. Dan ini juga sudah menjadi semacam hukum alam gitu, bahwa kita berbuat baik kepada alam, alam pasti akan berbuat dengan kepada kita. Maka dari itu ya kami harapkan masyarakat ini bisa mulai peduli terhadap alam, peduli terhadap lingkungan, dengan mulai memilah sampah dari rumah. Ini sangat membantu sekali terkait pengolahan sampah untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik. Baiklah pada alam, maka alam akan baik pada kita gitu ya Pak. Selanjutnya dong dari Pak Bimo, gimana closing statement-nya biar lebih menjadikan semangat gitu Pak di masyarakat Kabupaten Malang? Iya, tadi di awal disebutkan 1.200 ton sampah per hari. Itu bukan hal yang kecil. Sangat besar dan cukup kompleks penanganannya. Apakah kita mampu? Saya yakin bisa. Asal semua pihak bergandengan tangan. Dari pemerintah, dari pihak swasta, organisasi seperti kami, juga dari masyarakat sendiri yang secara sadar ingin berpartisipasi. Semua pasti bisa dilakukan. Sobat Enviro, marah soal sampah itu mudah. Tapi apakah kita bisa memilah sampah dari rumah? Yuk, upload foto kalian untuk memilah sampah dari rumah. Jangan lupa tag ke Instagram DLH Kap Malang dengan hashtag Pilah Sampah, Bersih Indonesia, dan Sobat Enviro. Bentar.
Jadi ingat ya, kita Bersih Indonesia ini juga punya tagline. Ya. Oh iya? Apa Ya. Pak? Jadi kita sebut itu adalah Kabupaten Malang hebat. Oh, Kabupaten Malang hebat. Ya. Jadi bisa ditambah hashtagnya Kabupaten Malang hebat gitu ya. Hebat itu kepanjangannya hijau, elok, berkah areknya, terpilah sampahnya. Oke, jangan lupa kasih hashtag hebat. Oke, say goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.